Oke, udah ada. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Oh, Bandung, Denpasar. Siapkan gelas kosong sama kopinya, Mas. Biar asik. Jakarta Pusat. Eh, Jakarta, Medan, Denpasar absen. Tulung Agung udah hadir Depok. Oke, udah rame nih. Udah makin rame. Berapa ya di mana? Udah ada. Bali, Jakarta, Condet. Wih, apa kabar Condet? Tanjung Priok, RW 1. Wow, luar biasa ini, nice info. RW 1 di Indonesia ada berapa? Halo RW 1 Surabaya, Depok, Jatinangor, Pariaman, Onde Mande. Oke, Bali. Apa kabar semua? Semoga eh, cuaca di kota masing-masing bersahabat. Kebetulan di Jakarta Selatan nih sedang ya, sedang hujan angin, badai agak besar. Tapi ya, alhamdulillah kita bisa terus sesuai schedule melakukan webinar ini, dan seperti yang mungkin Om Tante semua bisa lihat di depan, topiknya adalah soal agen Bukalapak, salah satu hal yang baru di launch oleh Bukalapak yang mudah-mudahan bisa jadi sumber penghasilan baru sekaligus juga memberikan impact sosial di lingkungan Om Tante dan rekan-rekan sekalian. Oke. Sudah ada Bone, wow, jauh nih. Pancoran. Oh, Pancoran udah hujan berhenti alhamdulillah. Ya. Oke. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan Om Tante, rekan-rekan semua. Perkenalkan saya Rahmat Danu Andika. Saat ini punya amanah bertugas sebagai Head of Special Projects dan Business Partner di Bukalapak. Eh, sudah tahun lebih kita ikut berkarya dan membangun terus Bukalapak saya. Dan hari ini saya pengen sharing sama Om Tante sekalian sebuah program yang baru di launch Bukalapak, yang kita kasih nama generik sementara ini adalah agen Bukalapak. eh, yang mana walaupun kita baru launch, alhamdulillah sekarang sebagai gambaran sudah ada 13.000 ya, 13.000 lebih orang yang bergabung sebagai agen Bukalapak. Oleh karena itu malam ini saya pengen share ke Om Tante sekalian, juga nanti kita harapannya bisa berdiskusi banyak lewat webinar ini tentang agen ini apa sih, lalu agen ini apa, lalu apa keuntungan yang bisa dihasilkan, lalu apa sih latar belakangnya ya, mungkin itu di awal, dan terakhir soal cara-caranya gimana sih jadi agen, gimana sih cara kerjanya dan sebagainya gitu. Itu yang kurang lebih yang akan saya share dan kita diskusikan bersama malam ini. Oke, sebentar ya, saya sapa ulang nih. Banjarnegara, halo Banjarnegara, Samarinda, Pekalongan, halo Pekalongan. Mau ngapain nih acaranya? Nah, tadi yang saya jelasin ya, kita diskusi sebetulnya, karena saya mungkin akan sharing nggak lama-lama, tapi pengennya nanti saya ingin menjawab dan mengelaborasi dari pertanyaan Om Tante sekalian. Oke, wow, ramai nih ya, Jatinangor. Oke, Lumajang, oh Ternate, Dokasa kabar kalau di dasar Ternate, kabar lalaha. Oke, saya akan mulai share tentang agen Bukalapak, dimulai dari sebuah latar belakang yang sebetulnya mungkin sebagian Om Tante nih sudah tahu, tapi saya um, pengen membahas terkait potensi yang ada dan yang melatar belakangi program agen ini. Yang pertama, uh, pengguna internet. Jadi kita mungkin sebagai orang-orang yang sudah terpapar internet, tentu ya Om Tante saya yakin yang sudah terpapar bisa melihat acara ini live di webinar, pasti adalah sebagian kecil dari orang-orang yang sudah terpapar dari internet di Indonesia. Jadi sebagai gambaran, alhamdulillah sekarang sebetulnya penetrasinya sangat cepat, 102 juta, bahkan beberapa riset lain, beberapa sumber lain mengatakan lebih 102 juta orang dari 264 eh, dari penduduk Indonesia itu sudah terpapar internet, walaupun kita mungkin masih bisa menggali lebih dalam profilnya. Artinya ada yang sebagian besar itu baru memang menggunakan internet sebagai ajang untuk bermedia sosial gitu. Jadi uh, kalau dari sisi angka sendiri,
Dari data ya terakhir yang kita juga pernah gali, dari 102 juta orang yang terpapar internet itu hanya belasan juta yang pernah belanja online. Artinya potensi belanja online masih sangat-sangat pesat berkembangnya. Tapi di sisi lain kita ternyata di Indonesia banyak market retail yang sebetulnya masih bisa kita dorong untuk uh, terbantu dengan adanya e-commerce, dengan adanya Bukalapak gitu. Jadi oleh karena itulah kita pikir uh, teman-teman yang 148 juta ini dan sebagian dari yang 102 juta itu sebetulnya teman-teman yang pasti membutuhkan pasti punya kebutuhan sehari-hari, di luar itu juga pasti punya keperluan-keperluan sekunder atau tersier yang bisa difasilitasi oleh Bukalapak, plus lagi juga melalui teman-teman yang sekarang sudah bergabung menjadi agen. Karena apa? Karena mereka belum terpapar langsung atau belum bisa terhubung langsung dengan jual beli online melalui Bukalapak. Itu satu. Yang kedua, eh di Bukalapak sekarang sudah ada 1,3 juta pelapak, sudah ada 43 juta lebih produk. Artinya itu menggambarkan bahwa eh, mungkin sebagian dari Om Tante yang menyaksikan Bobby dari live ini juga sudah menjadi pelapak, tahu betul bahwa eh, apa ekosistem jual beli online di Indonesia ini terus makin sehat. eh, Apalagi juga kita menghadapi era mega dan globalisasi ya. Artinya itu sebetulnya sadar tidak sadar itu memacu kita untuk tumbuh lebih cepat. Itu satu hal yang positif. Tapi di sisi lain, demand atau dari sisi kebutuhan itu juga perlu kita tingkatkan. Dengan cara apa? Dengan cara yang seperti saya bilang tadi. Selain jual beli online ini marketnya adalah orang-orang Indonesia yang sudah terpapar internet, kita punya lebih dari setengah orang yang belum punya koneksi internet, tapi pasti punya kebutuhan harian, pasti punya kebutuhan-kebutuhan insidentil, sekunder, tersier dan sebagainya. Itu yang akan kita, itu yang menjadi potensi, sehingga muncullah ide agen. Agen ini sederhananya adalah eh, agen ini sederhananya adalah kita ingin menjembatani teman-teman yang belum terpapar melalui agen dengan Bukalapak, yang tentunya akan menghasilkan keuntungan bagi agen-agen tersebut gitu. Jadi eh, itu kurang lebih latar belakang agen ini. Nah, sekarang saya masuk soal kalau gitu apa sih keuntungan jadi agen? Yang pertama, agen ini skemanya adalah skema komisi, Om Tante sekalian. Jadi eh, agen, saya langsung mengilustrasikan aja. Saya membayangkan misalnya ada salah satu agen dari yang sekarang aja 13.000 agen, itu ada teman-teman yang udah di daerah-daerah. Lalu kita sering juga rutin menginterview teman-teman agen yang sudah bergabung. Itu saya tanya, betul memang ternyata dia tinggal di pinggir kota besar, jadi kota-kota kecil atau kabupaten, yang kebetulan yang bersangkutan ini yang sudah menjadi agen memang sudah pernah melakukan jual beli membeli barang online lewat Bukalapak. Jadi sudah pernah, artinya dia sudah punya experience bagaimana berbelanja online dan mendapatkan experience yang baik. Lalu begitu waktu dulu pertama kali kita launch agen, dia daftar, lalu transaksinya banyak. Lalu saat kita interview, memang komentarnya adalah sebetulnya ini menjadi inspirasi dia. Oh iya bener-bener juga ya, seketika saya bisa nawarin ke tetangga-tetangga saya lewat arisan, lewat pengajian di masjidnya gitu. Tiba-tiba banyak orang yang tadinya kesulitan, misalnya ini contoh yang pernah kita temui, nyari kompor gitu. Oh ternyata dengan adanya si agen ini, dia menjadi punya akses. Oleh agen ini dia dicariin barang kompor yang tentu kualitasnya jadi sangat-sangat bervariasi ya. Artinya pilihannya menjadi jauh lebih lebar, jauh lebih banyak dibandingkan kalau dia harus jauh-jauh dulu ke kota kabupaten atau ke pusat kota lalu milih barang sendiri, cost-nya tinggi untuk transportasi dan juga pilihannya terbatas. Tapi lewat Bukalapak, agen ini mencarikan kompor yang benar-benar secara budget bisa sesuai, secara kualitas sesuai yang diinginkan, dan berbagai variabel lain yang sesuai dengan pembeli offline-nya. Jadi dia menawarkan ke tetangganya, dia kasih ke tetangganya harga berapa, jadi dia si agen inilah yang melakukan pembelian. Nah itu yang saya bilang, dari tiap transaksi itu, jadi setelah dia belikan kompor, kompornya datang, kompornya dikasih ke tetangganya itu yang mencari barang, lalu tetangganya ngasih uang ngasih pembayaran ke dia, ke si yang bersangkutan ini cash. Tapi sebelumnya berarti yang bersangkutan ini sebagai agen sudah membayarkan transaksinya seperti transaksi pembelian biasa di Bukalapak.
Jadi kurang lebih sederhananya konsepnya seperti itu. Lalu keuntungannya apa? Yang pertama, agen ini mendapatkan komisi langsung. eh Nanti akan saya sampaikan juga detailnya, tapi ada komisi langsung untuk setiap transaksi eh di Bukalapak. Transaksinya yang dapat komisi langsung ini adalah transaksi virtual produk. Virtual produk tuh pulsa, mohon maaf, sorry. Non virtual produk yang dapat komisi langsung. Jadi setiap agen, misalnya seperti contoh tadi, dia beli kompor, begitu transaksinya selesai, itu di saldo buka dompet si agen akan langsung mendapatkan komisi sebesar 3% saat ini. Jadi agen itu dapat komisi langsung satu, lalu juga komisi mingguan. Nah, selain dia menjual barang-barang yang udah ada tadi saya angkanya di depan ada udah lebih dari 40 juta barang di Bukalapak, agen ini juga bisa menjualkan produk-produk virtual yang ada di Bukalapak seperti pulsa, paket data, token listrik ya, lalu juga voucher game dan produk-produk virtual lain yang sekarang dalam proses pengembangan yang akan segera ada juga di Bukalapak. Nah, untuk semua transaksi virtual produk, eh, agen ini akan dapat cashback mingguan sebesar 5%. Jadi ini yang saya sampaikan poin kedua, selain ada komisi langsung 3% dari transaksi barang, komisi mingguannya juga ada yaitu 5% dari eh, jumlah akumulasi transaksi e-voucher atau virtual produk yang ada di Bukalapak. Jadi kalau sejauh ini ya kita mingguan itu sudah banyak agen yang semingguan aja dia ada yang dapat komisinya total sejuta lebih, itu sudah banyak dari 13.000 yang sekarang sudah bergabung. Karena apa? Karena sebetulnya kebutuhan virtual produk maupun barang-barang non virtual produk itu tinggi. Saya balik ke latar belakang sedikit. Di Indonesia itu eh oh sorry, sebelumnya seandainya tulisannya nggak jelas ya, siapa tahu terlalu terang gitu. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya, tapi mohon disimak aja berarti penjelasan saya. Terus sampai mana tadi ya? Jadi kasih papan jadi lupa. Hari ini di Indonesia itu 65% dari transaksi nasional itu masih di retail. Jadi bayangkan Om Tante sekalian, kalau kita membayangkannya kota besar memang kesannya semua orang sekarang udah online. Tapi begitu saya yakin juga Om Tante apalagi dari seluruh Indonesia nih nyebar di daerah itu orang masih banyak transaksi retail yang sebetulnya secara umum itu sangat-sangat bukan sangat-sangat sorry, dengan online itu bisa jauh lebih efisien. Misal sederhana, saya juga pernah pengalaman kalau daerah timur untuk beli token listrik dia harus naik perahu misalnya 1 kilo, naik perahu gitu, atau naik angkot turun gunung gitu. Nah sementara bayangkan dengan pesatnya penetrasi internet sekarang, sebetulnya agen ini adalah potensi bisnis bagi agen-agen ini yang sangat-sangat menjanjikan. Karena apa? Karena masih sangat besar jumlah potensi transaksi retail yang bisa kita switch ke online. Yang sebetulnya ini win-win bagi semua. Contohnya apa? Kenapa saya bilang win-win bagi semua? Karena bukan berarti gini, bukan berarti jadi kalau saya agennya beli online, kasihan dong toko-toko sekitar, kasihan dong toko-toko di sekitar wilayahnya yang tadinya dapat pelanggan misalnya beli panci, sekarang orang beli panci lewat agen online gitu, kasihan dong. Nah nggak juga seperti itu, makanya saya bilang konsep ini sebetulnya win-win bagi semua. Kenapa? Karena begini, agen agen kalau misalnya contoh tetangganya beli panci, kalau dia mau beli panci harus order ke Jakarta, ongkos kirimnya pasti ada dan waktu kirimnya. Tapi kalau agen-agen ini juga sangat-sangat bisa untuk, biasanya orang sini beli panci ke kota, lalu agen ini datang ke kota, dia dorong toko-toko kelontong yang ada di kota untuk online atau bikin lapak online di Bukalapak, sehingga yang tadinya orang harus jauh-jauh sekarang online lewat agen di kampungnya, transaksi beli panci ke lapak yang ada di kotanya, nggak usah jauh-jauh. Itu win-win bagi semua. Saya pikir ini apa ya, ini satu potensi internet yang harus kita benar-benar optimalkan untuk benar-benar jadi keuntungan buat semua. Dan kata kuncinya bagi saya dan kami di Bukalapak, kami percaya kalau yang harus kita hadirkan adalah efisiensi, bukan mematikan eh, pedagang-pedagang, bukan itu, tapi efisiensi, sehingga sebetulnya Bukalapak tetap bisa dimanfaatkan juga untuk memperbanyak transaksi toko-toko lontong yang di kota tadi kalau contohnya beli panci. Ini ya soal komisi, keuntungannya adalah komisi langsung dan komisi mingguan. Lalu jelas metode pembayaran, Bukalapak bisa bayar lewat minimarket, bisa bayar lewat transfer, bisa bayar lewat saldo dan semua pilihan yang lain. Lalu tadi jutaan produk yang beragam dan juga nih fleksibilitas tanpa modal.
Gimana kok bisa tanpa modal? Nah, ini sebetulnya kenapanya? Karena agen nggak perlu stok barang. Ya, agen ini tidak perlu stok barang. Kenapa? Ya jelas barangnya tinggal di Bukalapak setiap kali ada pesanan. Kecuali orang di kampung saya rutin beli beras organik misalnya. Ya udah, akhirnya supaya lebih efisien, keuntungannya juga bisa maksimal. Lalu karena agennya udah percaya diri stok, ya silahkan stok dengan belanja di Bukalapak langsung banyak, itu juga bisa. Tapi secara umum pada dasarnya nggak perlu modal. Jadi setiap ada pembelian ya udah, baru di situ dia langsung bertransaksi. Nah, itu satu. Kedua, poin terakhir adalah soal harga bersaing. Ini jelas ya, dari puluhan juta produk pasti keunggulannya kita punya puluhan juta produk adalah harga-harga tuh pasti jadi bersaing. Artinya eh, ya ini konsep sederhana ya, kalau supply-nya terbatas ya yang distributor atau penyedia supply itu jadi bisa mainin harga, tapi begitu kita ngomongin supply yang puluhan juta itu supply akan bersaing harganya gitu. Itu paling apa ya, teori paling sederhana yang menjadi berlaku nih dalam konsep keagenan ini, sehingga agen pas nyari barang itu pasti bisa dapat harga yang sangat-sangat kompetitif. Oke, ini yang saya bilang tadi, jadi agen dapat komisi hingga 5%. Kenapa hingga 5%? Karena ada yang 5%, ada yang memang 3%. Jadi ada dua. Sekali lagi saya ulang, agen ini akan mendapatkan pertama yang akan dia dapatkan adalah komisi 3% dari harga barang yang tergolong dalam kategori non virtual produk. Jadi selain pulsa, token listrik, paket data, game voucher, yang semua yang e-voucher. Jadi selain barang-barang itu, jadi kalau beli panci, kompor, nah itu si agen dapat 3% dari harga barangnya. Dan agen juga mendapatkan 5% dari semua virtual produk. Transaksi virtual produknya selama mingguan. Jadi kalau yang virtual produk komisinya akan diberikan mingguan, tapi kalau yang non virtual produk itu instan. Setiap kali transaksi selesai, komisinya masuk ke buka dompet. Nah, plus lagi, nah ini yang menurut saya juga bisa dimanfaatkan oleh om tante sekalian, karena orang-orang yang berpotensi menjadi agen pun mungkin sebagian besar juga belum aware dengan konsep keagenan yang ditawarkan Bukalapak. Karena apa? Karena bisa jadi paparan internet yang sampai ke dia belum seperti om tante sekalian yang menyaksikan webinar. Itu poin yang kedua adalah soal referral. Jadi agen get agen. Selain agen dapat 5% dan 3% tadi, agen juga bisa dapat 2% dari transaksi agen yang diajaknya. Jadi saya langsung kasih ilustrasi. Misalnya, nah ini langsung ilustrasinya. Misalnya, seorang agen bernama Rahmat, yang mana itu adalah saya, mengajak Danu dan Andika. Yang mana ini adalah saya juga. Oh, enggak, ini cuma sebagai ilustrasi. Jadi seandainya ada satu orang agen Bukalapak namanya Rahmat, dia sudah terdaftar jadi agen. Lalu si Rahmat ini mengajak temannya yang bernama Danu dan juga Andika. Kita berbicara skenario seandainya Rahmat hanya mengajak dua orang. Rahmat mengajak Danu dan Andika menjadi agen menggunakan kode referral. Soal kode referral saya akan sampaikan di slide berikutnya. Apa yang akan dapatkan si Rahmat? Nah, ini mudah-mudahan kelihatan ya. Agen Rahmat, seandainya skemanya dia punya agen yang diajak dua orang, dia akan mendapat pertama 5% dari transaksi e-voucher atau virtual produk tadi ya, dari akun dia sendiri. Jadi kalau Rahmat ini dalam seminggu transaksi e-vouchernya 2 juta, berarti dia akan dapat 5% dari 2 juta. Berapa? 5% dari 2 juta berapa? 100 ribu. Jadi dalam seminggu, tadi apa itu? Oh, ini nggak kelihatan sama sekali ya? Oke. Oke, sorry ya kalau nggak kelihatan. Coba mungkin kalau teman-teman yang sedang menonton boleh di feedback sambil di chat, kelihatan apa enggak sih tulisan-tulisan ini gitu. Mudah-mudahan kelihatan, tapi kalau agak kurang jelas pun silahkan disimak penjelasan saya. Oke, sebentar saya potong sebentar ya ini. Daftar agen gimana caranya? Oke, simak terus Om karena belum kelewatan, tenang. Habis ini kita akan cerita gimana caranya. Oh, udah jelas. Oke. Kelihatan kan? Jelas banget pakai caps lock. Nice. Gak jelas tulisannya. Oh, ada yang jelas, ada yang gak jelas ya. Oke. Saya bantu dengan penjelasan, jadi mohon disimak, mudah-mudahan optimal.
Saya jadi lupa. Oke, lanjut. Ini skenario seandainya ada seseorang bernama Rahmat menjadi agen, lalu dia menggunakan link referralnya mengajak Danu dan Andika. Maka yang dapetin Rahmat tuh berapa banyak sih? Yang pertama, dia dapat 5% dari transaksi virtual produk dia sendiri. Ini kan 5% dari transaksi e-voucher, atau e-voucher ini virtual produk. Jadi kalau si Rahmat ini dalam seminggu dia ngejualin pulsa token listrik totalnya misalnya 2 juta, maka dalam seminggu itu dia dapat komisi hanya dari voucher ini 100.000. Itu satu. Yang kedua, dia dapat 3% dari transaksi yang berhasil, transaksi produk-produk non virtual yang berhasil. Yang berhasil artinya transaksinya selesai. 3%. Seandainya dalam kita nggak usah ngomong, kalau ini kan komisi langsung ya, yang 3%. Kalau yang atas 5% mingguan. Seandainya berarti hari ini si Rahmat ada orang yang datang ke dia, Pak RT-nya datang ke dia, lalu Pak RT-nya cari, tolong dong ini di RT kita mau ada perayaan 17-an misalnya. Kita mau beli sound system gede misalnya. Oh, si Rahmat beli, misalnya sound systemnya harganya 5 juta. Lalu dia beli itu di Bukalapak, si Rahmat beli di Bukalapak, dia bayar, plus biaya administrasi ya, karena agen ini ada biaya administrasi. Nah, biaya administrasi dan harga barang dan ongkos kirim itu yang harus ditagihkan ke Pak RT. Pak, segini totalnya ya, plus biaya admin, plus ongkos kirim, harga barang sekian. Setelah uang ditransfer, barang datang, transaksi selesai, maka Rahmat akan mendapatkan 3% dari, tadi berapa contoh harganya? 5 juta ya? 3% dari 5 juta, berarti 150.000. Langsung instan masuk ke buka dompetnya. Itu yang kedua. Jadi dia dapat 2 poin. 5%, 3%. Dan Rahmat juga mendapat 2% dari seluruh transaksi berhasil akunnya Danu, dan 2% dari transaksi berhasil akunnya Andika. 2% dari transaksi berhasil non virtual produknya Danu dan Andika. Ilustrasinya, seandainya nih Rahmat nih, Danu dan Andika nih misalnya orang, ini kampung sebelahnya, ini kampung sebelahnya lagi, temennya nih, dia yang ajak si Danu dan Andika. Rahmatnya beli sound system. Di kampung sebelah, si Danu sedang ketemu sama bidan yang sedang membutuhkan, misalnya membutuhkan sarung tangan steril. Bidannya datang ke si Danu, "No, tolong beli ini dong, sarung tangan steril, 1 dus gede." Saya kurang tahu harga detailnya, tapi seandainya harganya 1 dus box besar misalnya harganya 500.000 misalnya. Lalu Danunya berbelanja di Bukalapak, harganya 500.000. Lalu dia nagih uang ke bidannya sejumlah 500.000 plus ongkos kirim plus biaya admin. Dia tagihkan misalnya harganya 500 sekian. Setelah transaksinya selesai, maka Danunya sendiri akan dapat 3% dari 500.000. Berarti 30.000. 3% dari 500.000. 150. 15.000 ya. Kalau disorot kamera jadi susah ngitung nih, grogi. Bener ya? 3% kali 500.000. Iya betul, 15.000. Dia langsung instan dapat 15.000. Dari transaksi sarung tangan tadi, si Rahmatnya dapat 2% dari 500.000. Artinya Rahmatnya dapat 10.000. Gitu. Jadi itu langsung instan. Jadi pas transaksi sarung tangan tadi selesai, buka dompet Danu akan dapat komisi 15.000, sementara Rahmat dapat komisi 10.000. Seandainya Rahmat ini punya orang seperti Danu dan Andika ini 100, silakan dihitung sendiri tuh berapa akumulasinya kalau semua akun yang di bawahnya tadi itu bertransaksi. Jadi ini juga berlaku seandainya ternyata Rahmat dia juga bergabung sebagai agen karena diajak si Joko misalnya. Nah, maka Rahmat transaksinya 2% akan ke Joko. Tapi transaksi Andika nggak akan sampai ke Joko. Jadi emang cuma hanya 1 lapis. Jadi nanti Andika dan Danu bisa nggak ngajak orang lagi? Sangat bisa. Ternyata Rahmat tadi punya 100, si Andika bisa ngajak lagi. Jadi dia nggak multi layer, hanya 1 layer. Jadi nanti Andika juga akan dapat 2% dari bawahnya. Tapi Rahmat nggak akan dapat dari bawahnya Andika, nggak akan. Jadi hanya 1 layer. Mudah-mudahan jelas ya. Nanti kalau ada yang masih kurang jelas silahkan ditanyain, ingat-ingat dulu, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Ini ilustrasinya. Jadi yang akan didapatkan seorang Rahmat
1, 2, 3 poin. Transaksi virtual produknya dapat 5%, non virtual produk dapat 3%, dan 2% dari semua akun yang diajak oleh dia. Semua akun agen yang diajak oleh dia. Gimana caranya? Tadi saya pikir juga karena udah dalam bentuk ilustrasi ya, seperti yang saya gambarkan tadi, mulai dari tetangga, dari 13.000 agen yang sudah daftar, yang sudah dapat penghasilan mingguan sampai jutaan rupiah, bahkan saya pikir awalnya bisa nggak ya agen-agen yang jual, ternyata feedbacknya sangat bagus. Mingguan aja ada yang dapat 2,5 sampai 3 juta, itu karena dia mulai dari tetangganya, dia orang-orang yang dapat penghasilan sampai jutaan per minggu ini, yang memang dia keliling nyari orang-orang yang selama ini kesusahan nyari barang, dia jualin. Plus sekarang juga udah mulai banyak aktivitasnya adalah dia cari warung-warung yang ada di kampungnya, lalu diajarin untuk jadi agen di bawah dia gitu. Itu juga bisa dilakukan. Ya, jadi mulai dari lingkungan, lalu komunitas-komunitas di daerah masing-masing gitu, itu bisa jadi pasar yang strategis bagi teman-teman agen. Siapa calon agen potensial? Ini muncul dari riset yang sudah kita lakukan terhadap agen yang sudah bergabung. Jadi dari yang sudah bergabung, sebagian dari yang transaksinya tinggi, artinya komisi mingguannya tadi saya bilang sampai jutaan rupiah seminggu itu, salah satunya dia sendiri atau agennya adalah yang punya warung atau kios. Kenapa? Karena sudah terbiasa menjadi titik kumpul orang. Orang cari apa-apa ke sana. Lalu seketika saat dia jadi agen Bukalapak, seketika dia bisa bilang, sekarang bisa beli di sini, bisa beli barang apa aja, bahkan yang nggak ada di warung ini, Mas, Pak, Bu, Mbak, Dek, gitu, ke pelanggan-pelanggan yang udah biasa datang ke dia. Sehingga seketika demand yang tadinya ada tapi nggak tersalurkan, tiba-tiba tersalurkan ke dia. Kebutuhan-kebutuhan orang di request ke dia, dia yang beliin. Di luar itu juga termasuk bayar listrik dan semua juga jadi bisa di warung itu. Jadi agen-agen yang transaksinya tinggi salah satunya adalah yang dia memang warung atau kios. Ini tadi soal poinnya 65% berasal dari 65% penjualan retail nasional berasal dari transaksi yang dilakukan di toko tradisional atau toko kelontong. Warung, toko, kios, nilainya itu 60,4 triliun. Artinya itu menggambarkan betapa besar potensi dari program agen ini. Nah, terkait poin nomor 1, warung kios. Oh, lalu kalau ada pertanyaan, lalu gimana kalau saya mau jadi agen tapi saya bukan warung atau kios tuh? Berarti saya nggak bisa dapat jutaan per minggu dong. Bisa jadi dari transaksi Anda sendiri atau Om Tante sendiri bisa jadi nggak dapat, karena saya kayaknya nggak bakat nih ngejualin barang. Tapi saya balik sini. Om Tante yang misalnya nggak bisa jualan, tapi ternyata jago ngajarin orang untuk jadi agen. Silahkan manfaatkan skema agen ajak agen ini. Jadi ini juga udah terjadi. Ada satu agen yang sudah terdaftar di Bukalapak. Jadi dia aktivitasnya emang keliling, ngajarin warung, diajarin jadi agen, dia daftarkan menggunakan uh, fitur agen get agen, sehingga jadi banyak agen di bawah dia dan agen di bawahnya yang bertransaksi. Jadi ibaratnya dia dapat 2% itu boleh dibilang jasa dia ngajarin semua orang di bawahnya ini, yang sehingga orang-orang di bawah ini juga bisa dapat untung yang banyak. Ini mahasiswa pelajar. Jadi selain memang kalau misalnya ada Om Tante di sini yang masih mahasiswa atau belajar, bisa sebetulnya bisa mengoptimalkan bener-bener jadi apa ya, aktivitas. Jadi selain belajar kuliah juga tetap bisa ngejualin bukan cuma pulsa ya. Biasanya kan kalau di kampus dulu saya waktu kuliah sih jualan pulsa tuh banyak gitu ya. Nah sekarang bukan cuma pulsa tapi juga bisa voucher game listrik, barang-barang lain ya, kebutuhan mahasiswa dan lain-lain. Nih ini data dari Wirausaha Muda Indonesia, itu 4,7 juta itu pengusaha itu di kalangan pelajar dan mahasiswa. Artinya itu jumlah yang besar yang bisa jadi itu dimanfaatkan untuk program agen get agen. Jadi silahkan Om Tante yang sekarang menyaksikan webinar ini, yang sudah jadi agen duluan, itu bisa mengajak agen-agen lain yang potensinya sebetulnya banyak. Bisa dia warung, bisa dia mahasiswa, toko, kios-kios kios-kios HP di daerah-daerah gitu. Itu potensi agen yang kalau dari data kita, karena dia sudah menjadi center point, orang ketemu tuh, orang datang ke sana untuk cari sesuatu. Tokoh masyarakat, Bapak Ibu RT itu atau apa, kan biasanya kalau sampai di desa, saya pernah tinggal di desa setahun juga gitu ya, kalau di desa ini selalu ada orang-orang yang emang udah dipercaya untuk cari ini itu gitu. Nah mungkin itu juga potensial untuk dijadikan agen. Jadi semua semua win-win, orangnya juga jadi terbantu karena oh iya tiba-tiba dia bisa punya pilihan yang banyak,
dia dapat komisi lagi dan orang yang ngajaknya juga dapat komisi lagi. Kalau Om Tante yang belum bergabung jadi agen, segera bergabung dengan 13.000 lebih agen yang sudah terdaftar dari seluruh Indonesia. Caranya apa? Langsung ketik aja bl.id/daftar agen atau bukalapak.com/daftar agen juga boleh. Jadi ini nih bisa bl.id, bisa bukalapak.com, sama aja sebetulnya karena ini udah jadi domain kita. bl.id/daftar agen, kurang lebih akan masuk ke tampilan seperti ini. Mohon maaf kalau nggak kelihatan, tapi silahkan juga langsung Om Tante nanti setelah webinar bisa dicek, langsung aja masuk ke bl.id/daftar_agen. Isinya sederhana, cuman kalau belum punya akun Bukalapak pasti harus bikin akun Bukalapak. Lalu tinggal masuk konfirmasi email, nomor handphone harus sudah terkonfirmasi sementara ini, alamat Om Tante sebagai agen, lalu nomor KTP. Nah, ini yang poin terakhir. Kode referensi ini yang akan diisikan dengan kode referral tadi untuk agen ajak agen. Jadi kalau Om Tante yang sekarang daftar ini nggak perlu diisi. Artinya memang Om Tante daftar tanpa punya orang yang mengajak gitu. Yang ngajak langsung saya berarti lewat webinar ini. Cuman nggak usah diisi kode referensinya. Jadi cukup diisi sampai nomor KTP lalu bergabung. Ya. Nah, ini ada poin terakhir yang harus di checklist. Dengan mendaftar sebagai agen, maka Om Tante menyetujui akan ada biaya administrasi untuk transaksinya. Yang tadi saya bilang biaya admin ini dibebankanlah ke pembeli offline-nya. Jadi jangan Om Tante yang bayar biaya admin, nombok nanti agen. Tapi orang yang datang beli barang ya kasih tahu. Jadi yang harga yang disampaikan atau yang ditagihkan ke orang yang membeli barang lewat agen, nah itu yang pasti harga barang, ongkos kirim tentu, dan biaya administrasi. Oke. Saya balik dulu. Lalu cara memberikan kode referral agen ke Nah, ada beberapa cara. Silahkan Om Tante pakai cara mana yang paling gampang. Jadi cara agen ajak agen gimana? Seandainya Om Tante sudah bergabung, lalu kalau mau ngajak agen supaya jadi agen yang diajak oleh Om Tante gimana? Yang pertama, silahkan share link ini. bl.id/ikut/username Om Tante sekalian. Jadi seandainya username saya Rahmat Danu Andika. Maka kalau saya mau ngajak Jok jadi agen yuk, nih saya ajarin, lo kan belum jadi agen nih, masuk aja Jok, klik nih bl.id/ikut/Rahmat Danu Andika. Jadi begitu Joko mengetik URL ini, Joko akan masuk ke halaman ini, tapi kode referensinya sudah otomatis terisi. Jadi begitu dia daftar, sistem di Bukalapak akan langsung nyatat bahwa Joko ini diajak oleh saya, oleh Rahmat Danu Andika gitu. Oke ya. Satu caranya seperti ini. Bisa juga kode referensi ini, kalau misalnya Om Tante ketemu nih, terus lupa linknya, lalu menemani misalnya lagi ke warungnya mau diajarin jadi agen, dia bikin akun, lalu masuk ke formulir yang bl.id daftar_agen, minta bimbing dia mengisi ini, lalu di kolom terakhir yang nomor 5, pastikan dia mengisi username dari Om Tante yang mengajak. Jadi saya datang ke warung, nama empoknya Rahmi, empok saya ajarin jadi agen, mau nggak? Empok bisa dapat komisi, terus barangnya nggak terbatas. Lalu Rahmi bilang, oh mau, saya ajarin. Rahmi ngisi ini semua, di akhir ininya diisi Rahmat Danu Andika ya. Oh, bisa juga. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, melalui ringkasan akun Om Tante sekalian. Jadi setelah Om Tante terdaftar sebagai agen, lalu buka lewat desktop, klik ringkasan akun, itu di sebelah kanan bawah akan ada kotak tambahan informasi seperti ini. Kan kalau ringkasan akun biasanya ada apa? Transaksi, buka dompet, dan lain-lain ya. Dan akan ada tambahan agen Bukalapak. Tampilannya ini tampilan yang sekarang, tapi kemungkinan dalam minggu depan tampilannya akan lebih lengkap, termasuk tadi ya, udah berapa agen yang diajak, detailnya seperti apa akan lengkap dalam minggu depan. Tapi sekarang tampilannya seperti ini. Di sini ada copy invite link. Jadi bisa juga cara ketiga untuk mengajak agen dengan cara Om Tante copy link ini, begitu diklik dia langsung tercopy, bisa di-share lewat Facebook, Twitter, WhatsApp ya, Telegram, atau semua media yang Om Tante punya untuk mengajak agen. Jadi bisa tinggal di copy lewat sini terus tinggal di share, atau bisa juga langsung klik tombol share ini, Facebook, Twitter, atau di email gitu. Jadi ada 3 cara. Yang pertama, saya ulang ya, ini copy link. Yang kedua dengan memastikan orang yang diajak
mengisi kode referensi ini dengan username om tante sekalian, atau langsung om tante bisa kasih tahu ke dia, masuk aja, ketik di browsernya bl.id/ikut/username om tante yang mengajak. Ada 3 cara. Oke. Itu kurang lebih, tapi saya ingin menambahkan satu hal. Saya akan menambahkan satu hal. Sebetulnya program agen ini atau online to offline ini adalah cikal bakal dari sebuah program yang kami di Bukalapak percaya harusnya bisa memberikan impact yang secara sosial dan ekonomi juga sangat baik bagi orang-orang di Indonesia. Kenapa? Karena sebagai contoh, agen ini nantinya juga bisa berfungsi sebagai hub atau center of entrepreneurship di daerah masing-masing. Kok kayaknya kejauhan? Sebetulnya nggak kejauhan banget om tante. Karena gini, contohnya, seorang agen tadi saya lihat ada di Sumatera Barat. Kebetulan saya orang Sumatera Barat. Saya juga punya saudara di sana yang aktivitasnya adalah petani, bawang, cabai dan lain-lain. Agen, seandainya ada agen di Bukit Tinggi misalnya, agen ini bisa jadi orang yang menjualkan hasil panen bawang, misalnya bawang merah, ke pengusaha-pengusaha restoran. Baik, gimana bisa? Misalnya gini, Bukalapak bisa bekerja sama dengan asosiasi pengusaha restoran atau apapun. Kita bisa bikin kerjasama karena di satu sisi ini sebetulnya memperpendek supply chain. Yang mana mungkin secara umum kita tahu supply chain itu yang biasanya membuat ya harga-harganya selangit, petani kita nggak maju gitu, petani kita nggak sejahtera. Tapi kalau kita bisa memperpendek jaraknya melalui teknologi yang namanya internet dan Bukalapak, agen-agen ini juga bisa mengembangkan. Jadi selain dia bisa jual apa aja, dia juga bisa membantu komoditi lokal untuk bisa menembus pasar lebih lebar melalui internet. Ini kembangannya. Dan selain itu juga ada koperasi dan lain-lain. Ini menjadi kembangan dari program online to offline ini. Intinya visi ke depan jangka panjangnya adalah internet kita manfaatkan seoptimal mungkin untuk menaik kelaskan terus orang-orang di Indonesia secara ekonomi, sosial, pendidikan juga gitu. Tapi kita mulai dari yang paling sederhana. Kita coba gimana caranya agen bisa menjadi bridge atau jembatan antara market offline dengan teknologi atau barang-barang online yang sudah ada di Bukalapak gitu. Kita masuk tanya jawab. Silahkan Om Tante kalau ada pertanyaan. Oh ini dia. Yang pertama, jangan lupa sebut nama dan oke. Yang pertama dari Ayu. Ayu di mana ini? Hah? Oh nggak usah. Dari Mbak Ayu. Pertanyaannya, dari penjelasan saya menyimpulkan agen Bukalapak agak mirip dengan reseller ya. Iya dan tidak. Sebetulnya oke, iya. Karena kalau reseller ini kan berarti reseller kan juga ada yang dia punya stok atau yang enggak. Kalau enggak mungkin kalau di online kita kenal dengan istilah dropshipper ya. Tapi apakah iya? Iya. Bahkan kalau menurut saya ini bisa dibilang dropshipper tapi online to offline. Ya jadi betul kayak saya, teman saya nyari handphone, dia nggak bisa beli online, entah karena nggak ngerti internet, kadang sebagian orang juga nggak percaya gitu. Cuman agen yang udah tahu bahwa belanja di Bukalapak aman, barangnya banyak, udah sini bayar ke saya aja, saya yang beliin. Harganya sekian ya, deal. Betul, reseller dari berarti kalau contoh tadi saya beliin handphone, saya reseller lapaknya yang saya beli itu gitu. Betul. Jadi kurang lebih sama, cuman idenya ini justru bagaimana kita memperlebar kesempatan bagi potensi bisnis tentunya bagi agen, tapi juga bagi orang-orang yang punya kebutuhan barang harian maupun juga sekunder dan tersier. Yang kedua dari Fatu Ahsan Alim. Fatu Ahsan Alim. Mohon maaf kalau saya salah cara bacanya. Pertanyaannya, di daerah saya, pikiran orang kalau mau online pasti langsung menebak penipuan. Oke, saya asumsikan pertanyaannya tentang belanja online. Nah, itu betul Mas Alim. Tantangannya salah satunya teknologi adalah penetrasi. Salah satu tantangannya adalah barrier to entry, istilahnya apa ya? Orang trust, soal percaya. Apalagi yang nggak bisa dipungkiri banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab membuat bagi sebagian orang citranya tuh jadi citra internet atau citra jual beli online tuh atau citra apapun terkait teknologi itu jelek. Nah, itu nggak bisa kita apa ya? Itu nggak bisa kita hindarkan. Pasti ada orang seperti itu. Nah makanya justru agen-agen ini hadir dengan tetangga saya nggak percaya
jual beli online tapi dia butuh kompor, dan dia butuh kompor yang budgetnya masuk sama kantong dia. Sementara yang ada di toko-toko sekitar situ entah budgetnya ketinggian atau kualitasnya nggak cocok sama dia gitu. Justru saya kalau sebagai agen, saya datang butuh kompor, ya udah saya cariin nih kompor, fotonya gambarnya kayak gini, mau nggak, harganya sekian ya. Justru saya bisa membantu dia. Itu kalau kalau maksud pertanyaannya adalah di tempatnya Mas Alim, orang langsung menebak penipuan terhadap jual beli online. Tapi kalau maksudnya adalah kalau mau diajak agen nanti nggak mau. Nah, ini juga artinya memang sangat-sangat mengandalkan bagaimana agen-agen kalau mau dapat agen yang diajak, agen di bawahnya tadi, memang bagaimanapun, dan saya pikir nggak cuma agen ya, apapun hal yang kita lakukan untuk ngajak orang, pasti yang perlu dibangun pertama kali adalah trust, adalah kepercayaan. Jadi yang jelas kalau di Bukalapak kita semua link tadi juga masuknya ke halaman Bukalapak, harusnya itu bisa menjadi apa ya, jaminan bahwa ini memang dari Bukalapak gitu, nggak aneh-aneh, nggak link-link dari mana-mana gitu. Itu ya. Yang ketiga, dari Antok, pertanyaannya, agen itu affiliate ya? Kalau yang dimaksud affiliate itu eksklusif, hanya boleh jadi agen Bukalapak, enggak juga. Ini siapapun bisa jadi agen, yang penting prosesnya seperti yang saya sampaikan tadi, cukup masuk ke bukalapak.com/daftar agen, atau BL singkatnya bisa bl.id/daftar agen, sama aja itu. Lalu daftar, cukup masukin username-nya, email dan nomor handphone untuk verifikasi, dan masukin nomor KTP, siapapun langsung bisa jadi agen gitu. Itu ya. Wiwi, dari Wiwi pertanyaannya, agen dan pelapak itu beda kan ya? Salah, beda ya kan? Gimana ya intonasinya? Agen dan pelapak beda ya kan? Oke. Bisa beda bisa sama. Kenapa bisa beda bisa sama? Karena pelapak yang sudah di Bukalapak pun boleh aja daftar jadi agen. Lalu orang yang belum pernah jualan di Bukalapak boleh nggak jadi agen? Boleh jadi agen. Yang penting dia punya akun di Bukalapak. Kalau nggak punya akun di Bukalapak boleh nggak jadi agen? Boleh, bikin akun dulu gitu. Siapapun bisa jadi agen. Yang kelima dari Lung Prilianto. Jika sebagai seller di Bukalapak mendaftar jadi agen BL juga, berapakah komisi yang didapat dari seller itu? Maksudnya beli ke lapak sendiri, bagaimana? Yang jelas, agen Bukalapak, mau dia seller, kebetulan seller di Bukalapak juga, mau dia bukan seller, itu skema komisinya sama seperti ini. Jadi sama ya, nggak ada bedanya. Bentar. Itu ya, itu jadi berapa komisi yang didapat dari seller tersebut? Ya sama, semua kan ngitungnya transaksi pembelian. Agen ini yang jadi komisi kan saat dia membeli barang, bukan saat dia menjual barang online ya. Dia, agen ini adalah yang dihitung sebagai komisi oleh Bukalapak adalah saat agen, misalnya saya agen membeli barang di Bukalapak untuk dijual ke pelanggan offline saya. Itu komisi. Jadi bukan saya jualan di Bukalapak nih, lalu ada orang yang beli online melalui Bukalapak, itu transaksi yang biasa terjadi aja. Itu nggak termasuk dalam hitungan komisi. Itu emang berarti kan transaksi penjualan ya. Itu pertanyaan kedua masih dari Mas Lung Prilianto. Perhitungan komisi dari semua apa harga barang? Lalu apakah komisi yang diterima agen sponsor memotong komisi agen yang diajak? Enggak. Jadi kayak perhitungan komisi tersebut apakah diambil dari total order atau harga barang? Itu saya jawab dulu ya. Komisinya dihitung dari harga barangnya. Jadi hanya harga barang. Jadi kalau harga barang 1 juta plus ongkos kirim dan lain-lain jadi 1 juta, misalnya 1.050.000 gitu. Ya, komisinya dia dapat 3% dari 1 juta. Itu satu. Yang kedua, apakah komisi yang diterima agen yang ngajak memotong komisi agen yang diajak? Enggak. Jadi semua skemanya jelas 3-2. Jadi siapapun agen dia dapat komisi untuk transaksi non virtual produk itu 3%, dan 2% pasti masuk ke agen yang mengajak dia. Jadi nggak ada yang nggak ada yang motong-motongan, nggak ada. Jadi semua sama. Jadi nggak ada bedanya. Mau bagi saya, kalau saya daftar diajak Joko atau saya daftar sendiri, nggak ada bedanya. Tapi lalu kalau pertanyaannya gini, lalu kenapa seseorang mau diajak sama agen mendingan dia daftar sendiri? Betul, teorinya seperti itu. Tapi yang potensial menjadi agen yang diajak ini justru teman-teman yang
memang perlu dibimbing atau perlu dibantu diajarin untuk jadi agen. Kalau dia bisa daftar sendiri, dia pasti langsung daftar sendiri. Itu beda agen dan user biasa apa kalau beli barang di Bukalapak. Bedanya dari sisi agen, selain tadi ya kalau agen dapat komisi dan berpotensi dapat komisi dari yang diajak, memang agen itu dalam setiap transaksi pembeliannya dikenakan biaya administrasi yang jumlahnya beragam. Tapi memang sebagai catatan, kalau agen memang mau mendapatkan untung yang maksimal, pastikan biaya administrasi ini juga ditanggungnya oleh pembeli offline-nya, jangan oleh agen gitu. Bisa jadi ini langsung loncat ke salah satu tips. Bisa jadi agen ini, beberapa agen tuh dia ngasih biaya administrasi tapi dia diskon sedikit, tapi toh dia tetap dapat komisi, jadi dia hitung-hitung supaya dia tetap untung. Boleh aja, tapi yang jelas bedanya apa, agen dapat kena biaya administrasi, user biasa enggak. Tapi user biasa nggak punya potensi untuk ngajak agen tadi dan dapat komisi tambahan. Oh, user biasa nggak dapat komisi atas transaksi virtual produknya gitu. Itu bedanya. Dan beberapa keunggulan lain, sorry tadi saya lupa bilang. Teman-teman yang sudah, om tante yang sudah bergabung sebagai agen ini bisa mengakses pulsa-pulsa dengan denom yang tidak ada di user biasa. Jadi untuk market-market di daerah itu agen bisa menjual pulsa 5.000, 10.000 itu agen bisa menjual. Oke. Ngecek komisi langsung di mana? Di Buka Dompet. Jadi setiap ada transaksi yang masuk komisinya, dibuka dompet om tante lalu langsung ada keterangan komisi sejumlah sekian atas transaksi mana gitu, itu langsung kelihatan. Oke. Oh iya, ada tambahan supaya nggak miss. Masuk ke pertanyaan Mas Joy tadi, bedanya tadi saya bilang soal biaya administrasi, itu biaya administrasi akan dikenakan untuk semua barang selain kategori virtual produk atau e-voucher. Jadi kalau kulkas, kompor, jam tangan, kaos, jaket, motor, ban motor itu ada biaya administrasi. Tapi kalau pulsa, data, token listrik, semua produk-produk e-voucher itu tidak ada biaya administrasi. Jadi seperti harga yang jadi tidak ada penambahan biaya administrasi. Untuk virtual produk tidak ada penambahan biaya administrasi. Biaya administrasi hanya ditambahkan untuk transaksi non virtual produk. Terima kasih Rahmi bantuannya mengingatkan. Saya lupa menyampaikan. Tadi saya lanjutkan ngecek komisi langsung di mana, di Buka Dompet. Termasuk komisi yang datang dari agen yang diajak. Itu juga masuk ke Buka Dompet, ada keterangannya. Komisi sekian dari agen mana gitu. Jadi kalau si Rahmat tadi berarti kalau Danu bertransaksi, Rahmat dapat notifikasi di Buka Dompetnya ada komisi, tadi misalnya contohnya 10.000 atau 20.000 dari transaksi ini dari si agen Danu gitu. Itu ada di Buka Dompet. Andika, wah namanya sama. Oke. Kalau penjual biar bisa punya agen-agen gitu gimana bos? Kalau penjual biar bisa punya agen-agen gitu gimana bos? Saya agak kurang paham pertanyaannya, tapi coba saya asumsikan aja supaya gimana supaya dapat agen yang banyak gitu ya. Yang jelas bisa dimanfaatkan lingkungan-lingkungan sekitar. Contoh tadi ya saya sampaikan warung di dekat rumahnya, warung di kampungnya, di kompleknya itu bisa diajarin buat jadi agen. Kenapa itu potensial? Karena warung atau toko itu memang sudah biasa menjadi tempat orang datang cari sesuatu. Jadi kalau jadi agen, warungnya akan untung karena selain dapat komisi, dia juga tiba-tiba bisa punya akses ke barang-barang yang tidak terbatas tadi, puluhan juta, lebih dari 40 juta. Berapa? 60 tadi. Puluhan juta. Yang berikutnya ya tadi ya, jadi ada dua, selain dia pasti dapat untung karena komisi, ya dia juga barangnya jadi jauh lebih banyak daripada barang yang ada di toko dia sendiri atau warung dia sendiri. Dari Gadget Uni, pertanyaan berikutnya, ada nilai maksimal komisi nggak? Misal saya ada order komputer senilai 10 juta. Berita baiknya adalah tidak ada batas komisi. Jadi kalau ya tadi saya bilang kalau ada batas kayaknya susah orang dapat per minggu, ada yang dapat jutaan rupiah. Kemarin baru malah minggu lalu 3 jutaan dia dapat dalam seminggu. Nggak ada batas. Jadi misalnya saya agen. Terus saya agen lalu saya datang ke apa ya yang mungkin gitu pengadaan tapi swasta misalnya, yang dia percaya, oh, tolong dong saya butuh server senilai 1 M plus biaya admin plus ongkos kirim, agennya akan dapat 3% dari 1 M, silahkan dihitung sendiri ya. Itu jadi komisi buat agen, jadi nggak ada batasan maksimal. Terima kasih pertanyaannya.
dari Gadget Uni. Berikutnya, apakah ada resiko jika bergabung sebagai agen? Misalnya ada denda kalau dalam seminggu transaksinya nggak ada atau lebih rendah dari sekian. Nggak ada denda sama sekali. Jadi agen nggak ada resikonya. Nggak ada resikonya, malah semakin teman-teman aktif menjualkan barang yang ada di Bukalapak, semakin besar komisinya. Ada nggak kalau misalnya daftar jadi agen lalu nggak bertransaksi sebulan misalnya gitu? Ada penalti nggak? Nggak ada sama sekali. Jadi nggak ada resiko itu. Ketiga, selanjutnya dari Aero, kalau terjadi kecurangan pemalsuan saat daftar jadi agen gimana Om? Misal KTP tetangga dipinjam dan didaftarin. Tentu jangan. Jadi silahkan daftar pakai KTP sendiri. Karena kita percaya yang pertama memang tujuannya ada KTP ini nantinya bisa kalau seandainya kita sudah connect dengan sistem nasional, saya pikir semua jenis usaha termasuk juga teman-teman jadi agen, karena kita kan juga ingin negara kita ini makin apa ya, makin bebas penipuan, makin sehat dan lain-lain. Saya pikir ini satu yang harus kita mulai lah. Bukalapak komit untuk mulai itu. Jadi tolong jangan melakukan hal seperti contoh itu. Saya tadi makasih Mas Ero supaya kita highlight ya bahwa kita pengen menjadikan ini sebuah hal yang positif gitu. Jadi dari mulai awal, jadi memulai dengan baik. Mungkin bisa jadi saat ini nggak akan ada tindakan langsung, tapi nantinya saat kita udah connect dengan sistem nasional, IKTP dan lain-lain, khawatirnya akan menimbulkan masalah. Jadi lebih baik jangan. Gitu. Berikutnya dari Putu. Jadi agen boleh pasang pelang nama agen enggak? Boleh. Bahkan kita menyediakan kit starter kit jadi agen yang bisa opsional dipilih kalau teman-teman agen yang daftar lalu mau pasang pelang agen. Kita punya desainnya. Tunggu aja dalam waktu harusnya Jumat ya. Jumat ini udah bisa didapatkan oleh teman-teman yang sudah daftar jadi agen lalu mau pasang pelang, spanduk, banner, stiker dan lain-lain itu silahkan. Jadi silahkan biar karena saya tahu silahkan manfaatkan brand Bukalapak untuk mengajak calon-calon pelanggan Bapak Ibu sekalian, apalagi kita juga terus-menerus melakukan promosi supaya brand kita dikenal, dan khususnya dikenal ini bukan cuma kenal tapi orang jadi percaya bahwa ini brandnya memang brand yang terpercaya. Jadi silahkan dimanfaatkan. Dua lagi deh, tadi satu lagi, dua lagi. Oke. Di sini habis berarti yang di sini ya. Oke. Ada dari Aero ya. Oke. Jika harga produk dari Johannes, sorry saya lupa. Dari Johannes, jika harga produk 1 juta, kemudian agen dikasih komisi, apa nggak tekor Bukalapak ntar? Terima kasih atas perhatiannya. Komisi untuk agen didapat dari mana? Ya. Pertanyaan yang bagus, tapi ini yang saya bilang nanti kalau sebetulnya subsidi dari Bukalapak itu dalam konsep agen ini boleh dibilang nggak ada. Artinya bukan berarti nggak ada, tapi waktu-waktu ke depan bisa jadi emang ada promo, kita bantu teman-teman agen dengan subsidi, itu sangat-sangat mungkin terjadi. Tapi saat ini sebetulnya biaya administrasi yang akan dibebankan ke agen itu harapannya bisa ditanggungkan oleh pembeli offline. Sebetulnya sistem agen ini itu memfasilitasi teman-teman agen mendapatkan margin. Jadi alhamdulillah Bukalapak terus berkembang sampai hari ini, dan konsep agen ini mudah-mudahan bisa menjadi win-win bagi semua. Tentu Bukalapak juga harus bertahan sebagai bisnis karena 1,3 juta orang sedang berjualan di Bukalapak, puluhan juta produk, ratusan ribu transaksi harian, itu membuat kita kayaknya memang harus, selain memang secara bisnis harus jalan, sudah banyak orang yang bergantung dari bisnis ini. Jadi kita tetap harus jalan, makanya Bukalapak nggak boleh rugi. Saya setuju, terima kasih perhatiannya. Tapi di sisi lain tenang aja, silakan lakukan transaksi, agen dapat komisi, kita pengen semua untung. Lalu maaf Gan, saya kan pelapak. Misal menjadi agen lalu membeli barang, apakah reputasi lapak akan turun? Enggak ada kan, itu transaksi pembelian. Oke. Nah ini pertanyaan dari Ayub. Nah ini saya perlu jawab sekalian, saya elaborate dikit. Pertanyaannya gini, butuh modal atau depositkah untuk transaksi e-voucher? Pada prinsipnya tidak. Karena apa? Karena transaksi pembayarannya benar-benar persis seperti Mas Ayub membeli transaksi
e-voucher boleh dengan transfer, boleh dengan kartu kredit, ya, boleh dengan apa lagi? Klik banking lewat Alfamart Indomaret boleh. Tapi sebagai agen tentu lebih baik kalau pelayanannya maksimal bagi orang yang beli. Nah, dan untuk transaksi e-voucher memang proses yang instan akan didapat kalau membayar menggunakan saldo buka dompet. Jadi rekomendasinya bagaimana? Ya, silahkan di top up buka dompetnya sehingga kalau ada orang beli pulsa 5.000, 10.000, berapa nomornya? Dalam waktu saya sendiri pernah beli pulsa dalam waktu kurang 10 detik tuh, dari sejak saya ngambil handphone mau beli pulsa sampai pulsa yang masuk itu di bawah 10 detik. Itu menjadi nilai jual agen bahwa pelayanannya prima nih, cepat, orang nggak perlu jalan jauh-jauh ke kios, orang tinggal panggil tetangga sebelah, oi dek pulsa 20.000 masuk gitu, kalau dia bayar pakai buka dompet. Jadi apakah harus? Tidak harus, tapi sangat saya sarankan sebagai agen om tante punya saldo di buka dompet paling tidak untuk transaksi e-voucher. Sebelumnya mungkin nih masih banyak yang ingin bertanya. Saya jelas berterima kasih ya antusiasme Om Tante, tapi karena keterbatasan waktu, kita akan lanjutin di channel Telegram. Tapi sebelum itu saya ingin review lagi apa aja yang udah kita bahas dari awal. Yang jelas yang saya sampaikan tadi terkait bagaimana jadi agen, ini soal potensi agen, keuntungan-keuntungan, ada 6 keuntungan utama ya, selain dari 2 bagian komisi langsung dan tidak langsung, plus lagi komisi langsung dari agen yang diajak. Tentu semua keunggulan-keunggulan dari Bukalapak juga bisa menjadi keunggulan dari program agen ini. Ini tadi yang jelas skema agen get agen ini yang sangat-sangat potensial, khususnya juga bagi teman-teman yang di lingkungannya itu banyak center-center point atau tempat orang berkumpul mencari barang gitu, entah warung, entah toko, yang sebetulnya potensial dijadikan agen tapi belum tahu program ini. Silahkan Om Tante ajak dengan cara memberikan link referral, supaya dengan skema ini Om Tante yang mengajak itu dapat langsung transaksi 2% dari semua transaksi non virtual produk dari agen-agen yang diajak. Gimana cara ngajaknya? Sorry, salah pencet Om, mohon maaf, jarang pakai clicker soalnya. Gimana cara ngajaknya? Cara ngajaknya adalah dengan cara menyampaikan. Ada 3 cara mengajak. Yang pertama, langsung di share, langsung dipandu dia untuk agen yang mau diajak untuk memasukkan dalam browsernya link bl.id/daftar_agen atau juga bukalapak.com/daftar_agen, itu sama aja. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, memastikan bahwa agen yang diajak mengisi kode referensi kolom kelima saat melakukan pendaftaran dengan username Om Tante yang mengajak. Ini misalnya saya yang mengajak, username saya Rahmat Danuandika. Pastikan bahwa kalau saya mengajak Joko mengisi di sini username saya. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, dengan mengklik dan membagikan link invite. Ini bisa diakses di mana? Ini bisa diakses di halaman ringkasan akun dari semua orang yang sudah mendaftar jadi agen. Itu di ringkasan akunnya, kalau diakses lewat desktop itu bisa lihat informasi ini yang dalam minggu depan akan jauh lebih lengkap, termasuk juga dari siapa aja agen yang udah diajak. Tinggal klik nih, ada copy invite link, lalu di share lewat medsos, Facebook, Twitter, atau langsung klik tombol-tombol ini bisa. Itu cara mengajak. Dan tadi juga saya sampaikan soal gimana jadi agen, cara perhitungan komisi, mudah-mudahan bisa menjadi gambaran bahwa dan potensi bisnis, peluang usaha baru untuk Om Tante sekalian. Oke, sebelum saya tutup, saya ingatkan sekali lagi, mohon maaf sekali untuk semua pertanyaan yang belum terjawab karena ada banyak sekali pertanyaan. Terima kasih atas antusiasmenya, tapi pertanyaan yang belum terjawab bisa akan dijawab melalui Telegram channel dari webinar ini. Lalu Om Tante terus ikuti webinar-webinar selanjutnya. Kita akan selalu menghadirkan pembicara-pembicara yang mudah-mudahan bisa selalu memberikan inspirasi maupun memberikan informasi yang bermanfaat buat Om Tante. Dan untuk webinar Selasa depan ada Tante Aya, salah satu pelapak di Bukalapak dan juga member dari komunitas Bukalapak. Yang terakhir saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, kalau ada tadi gambarnya kurang jelas, mohon maaf. Nanti habis ini kita edit-edit, kita post lagi di YouTube. Canggih lah, Mas Joko ini canggih lah. Jadi terima kasih
atas perhatian Om Tante, semoga bermanfaat. Mari kita manfaatkan internet untuk kemajuan bersama. Saya tunggu, silakan bergabung jadi agen dan juga mengajak orang-orang yang belum jadi agen. Sekian dari saya, selamat malam, semoga sukses buat kita semua.